Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 9. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana teknik-teknik dalam budidaya ternak hias ya. Tentunya anak-anak Ustadz masih ingat apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan ternak hias ya, seperti pemeliharaan kandang, kemudian pemilihan bibit, pemberian pakan ya, dan pencegahan hama dan penyakit. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita ini ya. Tentunya sebelum kita melanjutkan, anak-anak Ustadz sudah ya mempersiapkan peralatan alat-alat tulis antum ya, sehingga antum bisa mencatat materi-materi ya yang akan Ustadz berikan ini ya. Jadi kita masuk ke tahapan budidaya ternak hias ya. Jadi anak-anak Ustadz, sekarang antum juga sudah mengetahui apa-apa saja ya ternak hias yang dapat ananda budidayakan ya. Terutama anak-anak Ustadz bisa memperhatikan ya jenis ternak yang bisa mudah didapat di daerah tempat tinggal kita ya. Nah, kemudian tentunya ya anak-anak Ustadz juga sudah melakukan sebuah ya observasi ya pada lingkungan sekitar antum, bisa melihat ya kira-kira hewan atau ternak hias apa saja yang cocok untuk dibudidayakan. Oke, ini berikut ini adalah anak-anak Ustadz merupakan contoh hewan kelinci ya. Tentunya hewan kelinci ini di daerah kita mudah kita temukan ya, mudah kita temukan, dan hampir semua orang menyukai jenis hewan ini ya anak-anak Ustadz ya, karena kelinci ya, kita lihat hewan yang sangat menarik ya bentuknya ya. Dan juga kelinci sangat menyenangkan ya. Nah, bagi anak-anak juga kelinci bisa menjadi hewan yang menyenangkan, dapat menjadi mainan ya. Berikut ini ya, anak-anak Ustadz juga harus dapat memperhatikan jika ingin memelihara hewan ini, memperhatikan perawatannya agar ketika kita sudah mulai memeliharanya tidak terkena penyakit ya. Selain bentuknya yang lucu, kelinci juga ya dapat dilatih anak-anak Ustadz. Dilatih apa? Dilatih untuk dapat membuang kotorannya ya, sehingga kelinci ini juga banyak kita lihat dipelihara, diletakkan di dalam rumah. Jadi kalau antum perhatikan ya, ternyata kelinci ini bisa juga kita latih ya, kita latih untuk membuang kotorannya ya, sehingga ketika kita memeliharanya, meletakkannya di dalam rumah tidak sembarangan ya.
membuang kotorannya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan buat sebuah perencanaan ya untuk budidaya ini atau pemeliharaan hewan hias ini. Yang pertama ya, tentunya anak-anak Ustadz pilih dulu jenis hewan yang akan antum pelihara ya. Tadi bisa kelinci, bisa juga kucing ya. Kemudian mempersiapkan ya kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak hias. Nah, ini sangat penting anak-anak Ustadz ya. Seharusnya anak-anak Ustadz itu sebelum membeli hewannya antum juga harus mempersiapkan terlebih dahulu kandangnya ya. Kandangnya. Jangan antum sudah beli hewannya ternyata kandangnya belum ada. Ya, ini satu perencanaan yang kurang tepat menurut saya. Kemudian kita menentukan jadwal kegiatan budidaya, menyiapkan kebutuhan sarana, alat dan bahan ya seperti tempat minum ya. Itu juga antum perlu persiapan. Berikut ini persiapan sarana produksinya ya. Seperti pertama bahan ya. Kalau untuk kelinci anak-anak Ustadz, seperti yang Ustadz jelaskan di pekan lalu ya atau minggu-minggu sebelumnya, untuk bibit kelinci diupayakan kita memilih kelinci yang berumur 35 sampai 60 hari ya anak-anak Ustadz. Jangan yang lebih kecil dari itu karena umur kelinci yang 35 sampai 60 hari ini ya yang sudah lebih kuat ya. Kemudian pakan hijau dan konsentrat. Ingat anak Ustadz ya, jenis pakan kelinci ini ada pakan hijau dan konsentrat. Ini bisa kita lihat. Kemudian obat-obatan dan vitamin atau probiotik. Nah, ini ada gambarnya anak-anak Ustadz, perhatikan. Ini jenis pakannya ya. Kemudian ada juga yang berbentuk pelet ya anak-anak Ustadz. Setelah itu kita masuk alat. Nah, timbangan seperti timbangan, kemudian tempat makan dan minum, dan pembersih kotoran. Ini harus juga kita persiapkan. Oke. Setelah itu proses budidaya ternak hias. Ya, kelinci merupakan hewan yang punya kemampuan adaptasi yang baik, bersifat sosial dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Rata-rata kelinci dapat hidup 5 sampai 10 tahun. Tapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik, kelinci dapat hidup sampai 15 tahun. Ya, Masya Allah anak-anak Ustadz ya. Ternyata kelinci ini bisa hidup sampai 15 tahun. Tetapi anak-anak Ustadz perlu diperhatikan kelinci yang memang ya antum rawat dengan baik ya, dari makanannya ya, kemudian vitamin-vitamin yang dibutuhkan sehingga bisa umurnya lebih panjang. Nah, ini anak-anak Ustadz perlu ya. Kemudian kelinci ini dia hewan yang mudah ya beradaptasi kepada lingkungannya, sehingga kalau kita lihat ya dia sering ya menjadi hewan mainan anak-anak. Oke, siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara ya. Untuk patokan kelinci yang harus bisa selonjoran ke segala arah ya. Jadi kandangnya ini agak besar sedikit ya. Kemungkinan juga jika kelinci berdiri sewaktu-waktu ya, jadi artinya anak-anak Ustadz kandang ini jangan terlalu kecil ya. Ketika kelinci itu mau selonjoran atau dia kelinci ini mau berdiri ya, dia tidak terlalu sempit ya di dalam kandang. Oke, ukuran kandang kelinci seperti jenis Rex, Satin itu sekitar 80 kali 75 kali 45 cm. Nah, ini anak-anak Ustadz ukurannya.
Ketinggian dari lantai kurang lebih 1 meter. Artinya kandangnya upayakan tidak langsung nempel di lantai ya anak Ustadz ya. Jadi harus ada jarak dari lantai kurang lebih 1 meter. Makin besar ukuran kandang akan semakin baik karena akan membuat kelinci lebih leluasa bergerak. Ya, perlengkapan kandang yang harus diperlukan adalah tempat pakan dan minum. Ini tempat pakan dan minum yang kita persiapkan masuk ke dalam kandang. Nah, ini anak-anak Ustadz ada contoh gambar nih. Ya. Bentuk kandang. Ya, tentunya ini ya. Untuk perhatikan. Di bawah ini ya, dia tidak langsung menyatu dengan lantai. Ada jarak ya, ada jarak anak-anak Ustadz. Ya, seperti itu. Tempat 5 sampai 6 ekor kelinci umur 8 minggu per ekor yang telah disapi. Ini perhatikan. Nah, Ustaz. Kemudian berikan pakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan sore pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi beri pakannya 2 kali sehari ya anak-anak Ustadz. Air minum diberikan setiap hari dalam jumlah yang tidak terbatas dan diganti setiap pagi dengan membersihkan dahulu sisa air minum sebelumnya. Jadi anak-anak Ustadz, kita siapkan air minumnya tidak terbatas. Artinya anak-anak Ustadz, dalam kandang itu harus selalu ada air ya, harus ada selalu air. Tapi yang perlu diperhatikan anak-anak Ustadz, setiap hari air ini harus diganti. Jadi anak-anak Ustadz menggantinya, membuang air yang kemarin kemudian diisi dengan air yang baru. Ini anak-anak Ustadz makan kelinci pada gambar ini, perhatikan ya, ada sayuran hijaunya ya. Kemudian pisahkan kelinci jantan dan betina ketika sudah memasuki masa puber atau siap kawin. Masukkan ke dalam kandang satu persatu. Umur betina siap kawin ya, sekitar 5 sampai 6 bulan. Dan umur jantan siap kawin umur 6 sampai 7 bulan. Kawin alam dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci pejantan dengan perbandingan jantan betina 1:5. Ya anak-anak Ustaz. Jadi di sini perhatikan ya, dalam proses ya perkawinan pejantan dengan betina itu perbandingannya 1:5. Artinya dalam satu kandang itu anak-anak Ustadz masukkan 1 yang jantan, kemudian 5 yang betinanya. Itu untuk ya proses ya perkawinan di dalam kandang. Baiklah anak Ustadz, ini contoh gambar kelinci yang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa. Oke, setelah mendapatkan informasi tentang proses budidaya, anak-anak Ustadz merancang kegiatan budidaya ternak hias sesuai dengan daerah anak-anak Ustadz ya. Gunakan informasi dari hasil observasi dan wawancara yang diperlukan kerjasama yang baik dan penuh tanggung jawab dengan anggota kelompok melakukan kegiatan observasi dan wawancara. Ini anak-anak Ustadz ya. Jadi anak-anak Ustadz ini ya perlu juga memperhatikan ya, jika ada di tetangga antum ya, ataupun mungkin saudara antum yang mempunyai sebuah budidaya ternak hias ya, antum bisa melakukan wawancara ya. Kebetulan dalam suasana kita seperti ini, suasana yang pandemi ini, Ustaz harapan kita bisa mengerjakan tanpa harus berkelompok ya anak-anak Ustaz. Tidak perlu kita berkelompok.
Antum bisa melakukan observasi sendiri, ya. Ya, yang dekat-dekat rumah antum, jika ada misalnya tetangga antum ada yang ternak kucing, ya, atau ada juga budidaya burung misalnya, ya, antum bisa melakukan wawancara, ya, kira-kira apa saja atau prosesnya bagaimana dalam budidaya, ya. Nah, ini anak-anak Ustadz, jadwal kegiatan budidaya pembesaran ternak hias, ya. Jadi ternak hias yang dibudidayakan apa? Nanti antum bisa jika antum ingin memang ini antum praktekkan, karena anak-anak Ustadz, ya, prakarya ini, pelajaran prakarya ini akan menarik, ya, akan menarik jika kita mempraktekannya, ya, jika kita mempraktekannya. Jika antum ada waktu, ya, tentunya anak-anak Ustadz banyak sekali waktu, ya, daripada antum menggunakan waktu-waktu ini dengan bermain, antum coba membuat sebuah, ya, praktek sendiri di rumah, ya, tentang budidaya hewan ternak hias. Ya, bisa aja antum, nggak usah hewan yang susah, yang murah-murah, misalnya apa, ayam antum bisa, ya, apalagi ya, ayam tuh mudah, atau antum bisa kucing, misalnya antum suka kucing, ya. Jadi antum membuat sebuah jadwal kegiatannya, ya, pembudidayaannya. Jadi antum persiapkan kandang, ya. Ya, ini pada minggu keberapa nanti antum checklist saja, ya. Kemudian penyiapan dan pemilihan bibitnya. Nah, misalnya antum apa? Bibitnya ayam atau burung puyuh bisa juga, ya. Kemudian pemberian pakannya, ya. Kemudian pertumbuhannya bagaimana di minggu pertama, kedua, ya, anak-anak Ustadz, ya. Kemudian antum perhatikan juga, ya, hewannya, misalnya antum beli 10, ya, pengamatan penyakit, ataupun 5 ekor, ternyata ada yang mati karena penyakit. Nah, ini antum perhatikan, ya, antum catat semua proses dalam budidayanya, ya. Jika antum membuat sebuah proses ini, ya, maka akan antum buat jadwal kegiatannya. Antum boleh nanti kirimkan, Ustaz, ana buat di rumah seperti ini prosesnya, kemudian antum kirim laporannya kepada Ustaz. Itu akan menjadikan penambahan nilai antum, ya, anak Ustaz. Sekali lagi Ustaz ingatkan kepada antum semua, tentunya prakarya ini akan semakin menarik ketika kita mempraktekannya, ya, mempraktekannya, ya. Antum buat kandang, ya, kemudian antum siapkan hewannya apa, ya, antum beri pakan. Itu akan menarik dan menambah rasa kesukaan antum kepada pelajaran ini. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah tabel. Berikutnya adalah pengamatan dan pengontrolan pertumbuhan ternak hias, ya, ternak hias yang dibudayakan. Perhatikan anak Ustadz, ya, sekarang ini kalau Ustadz perhatikan, ya, lagi musim-musimnya, trennya ternak hias ikan, ya, ikan hias. Ya, boleh saja antum, boleh. Ternyata Ustadz, ana sebenarnya sudah ada nih ternak hias, tapi bukan hewan-hewan unggas, bukan hewan-hewan yang, tapi ana ikan. Boleh anak Ustadz, ya, antum buat tabelnya. Misalnya antum buat ikan apa, ikan cupang, atau yang ikan yang lain, ikan mas koki, atau yang lain, boleh. Ini pengamatan antum, perhatikan waktunya. Setelah 1 minggu ada beratnya bertambah, panjangnya bertambah, atau bahkan mati, Ustadz. Tuliskan saja, nggak apa-apa, ya. Ini ada kolom-kolomnya, ya. Berikutnya waktu ke minggu kedua, minggu ketiga, ya, bertambah
berat atau bertambah kurus, ya. Nah, dan antum bisa juga memberikan keterangannya, ya. Ternyata Ustaz, ternak anak itu mati karena anak lupa ngasih makan, lupa kasih minum. Buat keterangannya seperti ini. Ini menjadi sebuah apa ya, anak Ustaz, pelajaran bagi kita, karena ya jika kita memulainya pertama itu belum tentu langsung berhasil, ya, belum tentu langsung berhasil, ya, karena pengalaman kita belum ada. Antum bisa buatkan, nggak, tidak masalah, ya. Itu menjadi satu pelajaran kita di kedepannya jika ingin kita membudidayakannya lagi. Baiklah anak Ustadz, ini tidak perlu antum kerjakan berkelompok, ya. Jadi antum nggak perlu berkelompok, antum buat aja sendiri jika memang ada, ya, antum bisa buat, ya, di rumah untuk mengisi waktu-waktu luang antum. Ingatlah anak Ustadz, sebenarnya jika budidaya ini, ternak ini, antum bisa serius menanganinya, ini akan menjadi suatu kegiatan yang mendatangkan hasil, ya, menambah keuangan antum, ya. Jadi sebenarnya ini, ya, pelajaran yang dapat menghasilkan ekonomi juga anak Ustadz, ya. Jadi menambah pemasukan antum, ya, jika antum menangani dengan serius. Jadi bisa menjadi sebuah usaha anak Ustadz, ya. Baiklah, itu tadi mengenai pengamatan kita, ya, dan perencanaan kita. Berikut ini adalah evaluasi hasil budidaya ternak hias, ya. Tentunya kita setelah melakukan kegiatan, tekniknya, cara-cara pembudidayaan, kita harus ada evaluasi, kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki, ya. Ananda tentunya setelah saya jelaskan tadi sudah tahu bagaimana, ya, jenis ternak hias dan cara membudidayakannya, ya. Kemudian apakah jenis ternak hias yang Ananda budidayakan cocok di daerah tempat tinggal kita, daerah sekitar kita, ya. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi selama melakukan proses budidaya. Nah, itu antum kan kendalanya apa, ya. Setelah anak-anak Ustadz melakukan proses budidaya ternak hias, saatnya Ananda melakukan evaluasi budidaya, ya. Evaluasi budidaya ternak hias. Lakukan pengamatan dan percobaan terhadap ternak yang sedang dipelihara dan sajikan hasil pengamatan dan percobaan Ananda dengan baik. Jika dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, ya, website, majalah, ya, atau observasi, melakukan pengamatan, pengolahan data dan penyajian hasil budidaya ternak hias. Ya anak-anak Ustadz, ya, tentunya jika ada satu kesulitan, ya, antum bisa melihat banyak sekali informasi-informasi yang bisa antum dapatkan, ya. Bisa antum pengamatan di daerah sekitar antum, atau antum bisa mencari sebuah artikel-artikel di internet, ya, atau majalah. Ya, ini perhatikan anak-anak Ustadz, ini pengamatan budidaya ternak hias, ya. Ini kita bisa lihat, ya, kesehatan hewan-hewan ini dari mata, telinganya, kemudian bulu-bulu yang ada pada hewan tersebut, ya. Baiklah anak Ustadz, mungkin ini saja yang akan dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, ingatlah anak Ustadz, jangan lupa Ustadz ingatkanlah kembali bahwa ini adalah sebuah pelajaran yang sebaiknya kita praktekkan, ya. Karena jika kita praktekkan, ya, kita akan mengalami atau
kita bisa ya lebih menarik lagi ya, menarik keinginan kita untuk terus menggali ya pengetahuan tentang hewan-hewan ini. Ya, nah Ustaz, ya Ustaz rasa kalau kita di Ikhwan ini ya sangat mudah untuk mempraktekannya. Ya. Jika ada pertanyaan anak-anak Ustadz, antum boleh menanyakan langsung kepada Ustadz ya, melalui jaringan pribadi Ustadz ya. Bisa telepon langsung juga boleh, akan lebih cepat dijawab jika antum meneleponnya langsung ya. Mungkin ini saja yang Ustadz sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.